ada beberapa community rempah yang memang hanya ada di Indonesia. Mungkin Indonesia akan lebih hebat, atau kalau kata satu pejabat di Kementerian Perdagangan, Indonesia bisa nomor satu di kurikulum ini. Akan diajarkan dari mulai anak usia dini, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Selama saya menjadi seorang guru, saya menjadi guru itu tahun 99 di Kabupaten Serang. Memang saya masuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, dan saya sempat mengajar di beberapa sekolah, mulai dari sekolah SD, SMP, malah saya pernah mengajar di sekolah SPMA. SPMA itu sekolah pertama pertanian atas milik Kementerian Pertanian. Ya, walaupun memang saya tidak mengajar mata pelajaran, tapi saya mengajar mata olahraga. Dan sampai akhirnya saya ke Jakarta, mendapatkan tugas belajar dari Kemendiknas di tahun 2007 sampai 2014, dan saya bergabung di Universitas Muhammad Islami di tahun 2016. Saya melihat bahwa kita belum memiliki kurikulum tentang rempah dan herbal di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah anak usia dini, SD, SMP, dan SMA, bahkan mungkin di perguruan tinggi. Kita belum memiliki itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ketika masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia bicara tentang rempah dan herbal, pasti yang suka dibicarakan adalah kesejarahan. Ya kan, hampir seluruh mata pelajaran, bukan hampir, jadi ada mata pelajaran sejarah, PPKN atau pendidikan pembangunan Pancasila, itu bicara ketika misalnya bangsa asing atau bangsa Portugis, Spanyol, Belanda menjajah Indonesia karena rempah-rempah. Tapi ketika itu hanya sekilas dalam kesejarahan, tapi dalam bentuk kurikulumnya belum ada. Walaupun memang sekarang tentang rempah dan herbal itu sudah masuk bagian dari salah satu Direktorat Jenderal Kebudayaan yang sekarang jadi Kementerian Kebudayaan. Ada namanya pelayaran jalur rempah Indonesia, tapi belum masuk ke kurikulum, dan itu pun baru dimulai sekitar 2018 ke sini. Jadi memang kita belum memiliki kurikulum yang baku, yang mulai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang rempah dan herbal. Pak Yaya, sekarang kan kita tahu di zaman modern semuanya serba canggih lah, teknologi. Kita bermain dengan teknologi. Sementara kalau kita bicara tentang rempah, berarti kaitannya dengan pertanian. Nah, di Indonesia kan lahan semakin menyempit akibat pertumbuhan properti gitu ya. Akibat untuk mendukung pertumbuhan jumlah penduduk gitu ya. Menurut Pak Yaya, masih relevan nggak sih kalau misalnya kurikulum ini diselenggarakan oleh pemerintah? Masih ada nggak peminatnya dari masyarakat? Saya yakin kalau misalnya kita ini kan negara penghasil rempah nomor urutan keempat, ya kan, di dunia. Ya, kalau menurut data Kementerian Perdagangan, ketika kemarin kami audien dengan Kementerian Perdagangan, rempah itu devisa negara yang keempat. Ya kan? Berarti kita masih relevan. Karena apa? Karena kita masih banyak lahan. Yang kedua, ada beberapa community rempah yang memang hanya ada di Indonesia. Yang data terbaru yang kami terima kemarin dari salah satu asisten deputi di UMKM, negara India itu mengambil kapulaga dari kita. Dari Indonesia. Pembibitannya di Indonesia, tapi nanti diekspornya ke India. Nah, jadi kalau misalnya kurikulum itu dibuat, justru nanti anak-anak sekarang berarti akan mengenal bukan saja rempah itu hanya kesejarahan, tapi juga akan bangga bahwa Indonesia itu memiliki rempah dan herbal yang memang sangat dibutuhkan dunia. Walaupun mungkin tadi lahan-lahan kita makin menyempit, ya, karena kebutuhan perumahan, real estate dan sebagainya, tapi ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Kalau kita tidak memulai, misalnya kalau kita tidak membuat satu kurikulum tentang rempah dan herbal yang masuk ke pendidikan formal, non formal dan informal, kita akan hilang gitu. Jadi hanya adanya kesejarahannya, histori bahwa rempah dan herbal Indonesia itu hanya histori, hanya kesejarahan.
Walaupun dalam kenyataannya kita komoditas rempah dan herbal itu nomor urut 2 devisa negara, nomor urut keempat di devisa negara. Nah, sejauh ini upaya yang dilakukan nih oleh Pak Yaya dan kawan-kawan untuk merealisasikan kurikulum, adanya kurikulum ini apa, Pak Yaya? Ya, pertama kami yang kebetulan saya sebagai penggagas Badan Rempah Nasional yang juga dimotori oleh Prof. Yudi Haryono, kami membuat website tentang Badan Rempah Nasional. Jadi kami menulis beberapa artikel tentang rempah dan nasional. Nah, di mana artikel-artikel itu nanti akan sangat bermanfaat kepada masyarakat atau warga negara yang membutuhkan tentang pengetahuan tentang rempah dan herbal Indonesia. Itu yang kami lakukan hampir sudah 2 tahun ini websitenya. Walaupun memang penelitian rempah di Indonesia itu sudah banyak dilakukan. Data terbaru yang kami dapatkan dari BRIN, memang rempah dan herbal Indonesia itu penelitiannya itu baru ada 900 penelitian rempah dan herbal, baik S1, S2, dan S3. Kalah jauh dengan Cina yang sudah hampir 2.400.000 penelitian rempah dan herbal. Orangnya pentingnya pemerintah menyikapi soal kurikulum ya. Itu kita bisa lihat dimasukkan dalam satu sub di kebudayaan ya. Iya, di sub kebudayaan. Fakultas gitu kan. Nah, ini kan berarti kurangnya pengetahuan ya pemerintah itu sendiri terhadap rempah itu sendiri. Padahal kalau kita lihat tadi nomor 4 penghasil devisa itu kan sebenarnya sangat signifikan kan untuk pemerintah. Nah, ada kendala apa sebetulnya? Kok tidak segera disikapi secara positif oleh pemerintah? Kami mencari data. Jadi ketika kami kemarin misalnya membuat jurnal rempah dan herbal, urgensi Badan Nasional Rempah dan Herbal di Indonesia, itu jurnal kami itu sintasinya cukup tinggi, hampir di atas 100 lebih sintasinya, karena orang masih membutuhkan itu. Yang kedua, di data kami itu kami mendapatkan ada 11 universitas yang memang sudah ada program studi tentang rempah dan herbal, tapi masih terbatas. Tidak dari sekian ribu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Artinya kalau tadi ada pertanyaan, kenapa? Mungkin karena kita gini, kita negara besar penghasil rempah, tapi ketika kita mau masukkan ke dalam kurikulum, mungkin dari pihak luar pun takut kalau Indonesia sudah memahami tentang kurikulum yang masuk rempah dan herbal masukkan ke kurikulum. Mungkin Indonesia akan lebih hebat, atau kalau kata satu pejabat di Kementerian Perdagangan, Indonesia bisa nomor 1 gitu penghasil rempahnya, bukan lagi nomor 4 kalau ada kurikulum. Karena apa? Nanti seluruh warga negara yang notabene warga negara Indonesia, mereka akan tahu bahwa rempah itu bukan sebuah mitos, bukan sebuah kesejarahan, ataupun rempah-rempah yang ada itu hanya untuk bumbu dapur, tapi ternyata rempah ini bisa menjadi satu acuan untuk nasional seperti Konsol. Ya, kalau karena kita misalnya, memiliki bahan-bahannya. Kalau misalnya kurikulum ini disediakan oleh pemerintah gitu ya, misalnya, ini nanti akan diajarkan di SD, SMP, SMA, atau hingga ke perguruan tinggi? Harapan kami, kurikulum ini akan diajarkan dari mulai anak usia dini. Anak usia dini, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Jadi nanti kalau sekarang data kami baru ada 11 untuk perguruan tinggi, ada 11 kampus, berarti nanti akan banyak, karena kan Indonesia hampir berapa ribu kampusnya. Nah, apalagi di Indonesia kan sudah ada jurusan farmasi. Nah, itu kan sangat keterkaitan. Relevan ya. Relevan. Oke. Nah, kalau misalkan kita menyikapi soal tadi belum dimasukkannya ke dalam satu kurikulum di pendidikan Indonesia, terus kemudian dikaitkan dengan rasa ketakutan. Apakah itu bukan ketakutan dari yang berlebihan dari dalam negeri, atau memang itu adalah salah satu strategi politik dari luar untuk tetap mengkerdilkan di Indonesia, bukan hanya di Pak semua bidang? Ya, saya punya keyakinan ini ketakutan dari luar. Gitu. Kalau Indonesia misalnya memiliki rempah dan herbal ini masuk dalam kurikulum pendidikan nasional, ya kan, yang nanti akan disinergikan dengan Kementerian Kementerian Pertanian yang memiliki sekolah pertanian yang sekarang sudah dikoordinasikan dengan pendidikan, yang tadinya ada sekolah pertanian kan sekarang sudah SMK Pertanian, artinya udah dibawa ke Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, ini warga negara kita itu akan merasa cinta dengan rempah dan herbal di Indonesia. Berarti kan kita akan sukses gitu. Selain kita bisa memproduksi rempah, tapi kita juga menyiapkan calon-calon generasi yang akan cinta dengan rempah dan herbal Indonesia.
artinya memiliki kader. Artinya nanti bisa saja nanti ketika misalnya warga negara Indonesia yang sekarang tanda kutip misalnya rempah dan herbal Indonesia itu peringkat keempat di Devisa Negara, tapi belum ada kurikulumnya. Tapi dengan sudah ada kurikulumnya nanti disiapkan oleh negara, oleh pemerintah, itu akan merasa kecintaannya akan lebih besar. Itu kan berarti kalau kita mendengar dari Mas tadi, ketakutan pihak luar kan sebetulnya, Iya. bukan di Indonesia itu sendiri kan. Berarti mental kita yang inferior atau inlander dong dalam menyikapi rempah itu, atau memang usahanya pengetahuan tentang rempah mengenai pemerintah ini. Saya rasa kalau pemerintah tidak buta, mereka sudah tahu, tapi memang kesiapan orang-orangnya yang ada untuk menyusun kurikulumnya. Ya, memang butuh sumber daya itu ya. Butuh sumber daya manusianya. Bener. Artinya, maaf, misalnya kemarin kami sudah koordinasi dengan Kementerian Kemenkes, ternyata mereka juga baru ada Satgas Obat Alam. Oh, baru ada Satgas Obat Alam. Kami kemarin ketemu dengan koordinasi secara link Zoom dengan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Farmasi dan Alat-alat Kesehatan, itu sudah baru di Indonesia baru ada Satgas Obat Alam. Dan mereka pun sudah menyusun kurikulumnya. Oh. Nah, tapi saya rasa kurikulumnya hanya untuk lingkungan Kementerian Kesehatan, belum secara menyeluruh. Sementara kan kalau untuk sekolah-sekolah formal dan informal harus melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi semuanya. Dibutuhkan waktu berapa lama kira-kira untuk menyusun kurikulum sehingga diterima di bagian pendidikan di Indonesia, terus kemudian ini menjadi sebuah roda penggerak perekonomian di tanah air? Kalau dibutuhkan berapa lama? Sebenarnya kalau memang semua sepakat, semua paham dan didukung oleh pemerintah, 1 atau 2 tahun bisa buat kurikulum. Tenaga pengajarnya sudah siap. Tenaga pengajarnya sebenarnya sudah ada, sudah banyak. Hanya kan sekarang kampus-kampus yang 11 itu kan bisa jadi play project. Misalnya kampus yang mana aja? Universitas UI sudah ada. Saya lihat juga ada Universitas Mula Warman juga ada. IPB masuk? IPB juga ada. Ada ya. IPB ada. Oke. Bang, kan ini sudah diaudiensikan ke Kementerian Pendidikan belum sih? Usulan untuk kurikulum ini? Iya, usulan untuk kurikulum rempah dan herbal ini belum. Belum ya. Kami baru ada penjejakan aja melalui Prof Yudi dengan Prof Mufti sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tapi ini kan memang penting ya untuk direalisasikan. Iya. Ada target nggak kira-kira kapan ini kurikulum ini sudah bisa masuk ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi? Kalau memang nanti sudah ada sumber dayanya didukung secepatnya. Karena jangan sampai nanti justru kita tertinggal oleh negara-negara yang sekarang sudah memahami dan akan manfaatnya rempah dan herbal. Ya, tadi itu kita baru memiliki 900 penelitian rempah dan herbal, sementara Cina sudah 2.400.000 sekian. Harapan terbesar nih dengan adanya kurikulum ini apa, Bang? Harapan terbesarnya dengan ini bahwa rempah dan herbal itu bukan saja sejarah, ya, terus kenyataannya bukan saja bumbu dapur, tapi ternyata rempah dan herbal itu merupakan bagian dari National Security Council. Kita memiliki rempah, kita memiliki daya juang juga. Artinya ketika kurikulum sudah ada, masyarakat warga negara Indonesia akan bangga bahwa Indonesia memiliki rempah dan herbal bukan saja sebagai kesejarahan, ya kan, tapi juga untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Iya, herbal ini kan bisa menjadi obat alternatif yang bagus sebetulnya ya, dibandingkan daripada kita bergantung sama obat-obat kimia ya, yang ada risikonya ya. Mudah-mudahan kurikulumnya bisa segera terrealisasi ya, Bang ya, bisa diajarkan di sekolah-sekolah ya. Karena gini, banyak ahli-ahli tentang rempah dan herbal di Indonesia. Hanya yang memang yang belum terkoordinir, belum menjadi satu kesatuan yang baik. Nah, melalui Banrehi mungkin bisa melalui Banrehi, bahkan jadi asosiasi rempah dan herbal, asosiasi pengobatan tradisional yang mungkin mereka sudah ada kurikulumnya, itu yang bisa nanti kita manfaatkan. Oh iya, nanti penanggung jawabnya tetap di kementerian atau ada keikutsertaan juga dari Nusantara Center ya? Ini kan idenya dari Nusantara Center ya? Idenya dari Nusantara Center yang nanti akan diberikan kepada kementerian terkait. Ya, seperti yang kami sekarang lakukan, beberapa kementerian kami sudah beraudiens. Oke. Oke, terima kasih bincang-bincangnya Pak Yaya Sunar. Ya, kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.